Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul berita ke-7. Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea, Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus. Dalam pasal 2 ayat 1-13 kita nampak baptisan Roh Kudus bagi kaum beriman Yahudi. Ayat 1-4 membicarakan pemenuhan Roh Kudus yang ekonomikal. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-2 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dalam kebangkitan Tuhan, roh hayat kebangkitan diumpamakan seperti udara yang diembuskan ke dalam murid-murid. Ini adalah aspek esensial untuk hakiki dan kehidupan rohani mereka. Dalam kenaikan Tuhan, roh kuasa kenaikan ke surga yang dicurahkan ke atas murid-murid di sini dilambangkan dengan angin adalah untuk ministry dan pergerakan murid-murid secara ekonomikal. Roh esensial hayat kebangkitan membuat kaum beriman bisa memperhidupkan Kristus. Roh ekonomikal kuasa kenaikan membuat mereka bisa merampungkan amanatnya. Perjanjian baru mewahyukan bahwa Allah Tritunggal berinkarnasi. Allah Tritunggal terwujud dalam daging. Ini berarti Dia yang telah berinkarnasi adalah Allah yang lengkap. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh, bukan hanya Putra. Allah Tritunggal menjadi seorang manusia, hidup di bumi, melayani, masuk ke dalam kematian, menaklukkan dan mendudukkan kematian, dan keluar dari kematian menuju kebangkitan. Dalam kebangkitan Dia menjadi Roh pemberi hayat. Karena itu, Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi, yang hidup di bumi, yang masuk ke dalam kematian, dan yang keluar dari kematian menuju kebangkitan, telah menjadi Roh pemberi hayat. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu menjadi daging. Dan 1 Korintus 15 ayat 45b mengatakan, Adam yang akhir menjadi Roh pemberi hayat. Daging dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 adalah Adam yang akhir dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Sekarang Adam yang akhir telah menjadi Roh pemberi hayat. Dan roh ini adalah transfigurasi dari Kristus yang berinkarnasi. Tak perlu mengenal siapa yang telah berinkarnasi itu. Dia yang berinkarnasi itu adalah Allah Tritunggal, menjadi seorang manusia sebagai Adam yang akhir. Dan Adam yang akhir ini di dalam kebangkitan telah menjadi Roh pemberi hayat. 50 hari kemudian, pada hari Pentakosta, sesuatu yang lebih lanjut telah terjadi. Pada hari itu, Kristus yang naik mencurahkan dirinya sebagai roh itu secara ekonomikal ke atas murid-murid untuk menjadi kekuatan, kuasa, dan seragam mereka. Seorang polisi yang mengenakan seragam memiliki otoritas. Tidak peduli betapa kuatnya mobil Anda tetap harus menaati otoritas polisi. Seragamnya adalah tanda otoritasnya. Pada hari Pentakosta, 120 orang itu mengenakan roh ekonomikal sebagai seragam surgawi mereka. Tuhan memberitahu murid-murid untuk menanti sampai mereka menerima kuasa dari tempat tinggi. Jika mereka mengenakan kuasa pada hari Pentakosta, Petrus berdiri untuk berbicara dengan otoritas dan kuasa. Dan orang-orang itu tunduk. Petrus dapat berbicara dengan otoritas karena ia telah mengenakan seragam surgawi. Sebagaimana ketersaliban adalah sebuah fakta yang telah digenapkan, maka embusan roh hayat dan tiupan roh kuasa juga adalah fakta-fakta yang telah digenapkan. Kita harus mempercayai laporan itu dan menerima fakta-fakta itu yang ada di dalam Alkitab. Faktanya adalah bahwa Tuhan telah mengembuskan roh hayat ke dalam murid-muridnya dan telah meniupkan roh kuasanya ke atas mereka. Marilah kita semua mempercayai fakta tentang embusan dan tiupan Kristus, seperti kita mempercayai fakta ketersalibannya. Apakah kita memiliki roh hayat secara esensial? Ya, kita memiliki roh hayat. Kita mengetahuinya karena Alkitab memberitahu kita demikian. Apakah kita memiliki roh kuasa atas diri kita secara ekonomikal? Ya, kita memiliki roh kuasa atas diri kita.
Kita mengetahui hal ini sebagai fakta karena Alkitab memberitahu kita demikian. Puji Tuhan untuk ketersalibannya, tembusannya, dan tiupannya. Setiap orang beriman dalam Kristus seharusnya mengalami kedua aspek Roh Kudus itu. Bahkan Kristus sebagai manusia juga mengalami hal yang sama. Dia dilahirkan dari Roh Kudus secara esensial untuk hakiki dan kehidupannya. Dan dia diurapi dengan Roh Kudus secara ekonomikal untuk ministry dan pergerakannya. Roh esensial ada di dalamnya dan roh ekonomikal ada di atas dirinya. Pemenuhan luaran oleh roh yang dicurahkan adalah pembaptisan tubuh oleh kepala yang naik ke surga ke dalam roh itu. Pada hari Pentakosta, kaum beriman Yahudi bagian pertama dari tubuhnya dibaptis. Di dalam rumah Kornelius, kaum beriman bukan Yahudi bagian kedua dari tubuhnya dibaptis dengan cara yang sama. Melalui dua langkah ini, dia telah membaptiskan seluruh tubuhnya ke dalam roh itu sekali untuk selamanya. Roh itu adalah penerapan dan realisasi dirinya sendiri. Dia membaptis tubuhnya ke dalam roh itu adalah dia membaptis tubuhnya ke dalam dirinya sendiri.